Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Sulastri, CGP Angkatan 9 dari Kota Bogor, dengan fasilitator Ibu Nikmatul Khalidah MPD dan pengajar praktik Bapak Anwar Sanusi SPD MPD. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Di sini, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita dapat mengartikan segitiga restitusi dengan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi terdiri dari yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dalam proses 3 tahapan restitusi tersebut, kita dasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama, dalam menstabilkan identitas, teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua, dalam memvalidasi tindakan yang salah, teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Dalam menstabilkan identitas, didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dan untuk validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan dalam tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Baik, saya akan mencoba memaparkan kasus yang pertama. Dalam kasus ini, saya mempunyai seorang murid yang bernama Haikal yang sering datang terlambat, sehingga tertinggal dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Dialog pada kasus 1, yang pertama tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Haikal, apakah kamu tahu kenapa ibu panggil? Iya bu, sepertinya karena tadi saya datang terlambat ya bu. Iya, nah sekarang ibu tanya, tadi Haikal berangkat dari rumah jam berapa? Saya berangkat dari rumah jam 7, Bu. Nah, dari rumah ke sekolah Haikal butuh berapa lama berjalan kaki? 15-20 menit, Bu. Haikal tahu kan kalau sekolah mulai belajarnya jam 7 tepat? Iya, Bu. Kalau Haikal berangkat jam 7 dari rumah dan sampai di sekolah jam 7 lewat 20 menit, sedangkan pembelajaran dimulai jam 7, apakah seperti itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Iya Bu, saya salah karena datangnya terlambat. Baik Haikal, setiap orang memang pernah melakukan kesalahan dan hal itu merupakan sikap manusiawi. Tapi kali ini, mari kita bersama-sama mencari solusi supaya kedepannya Haikal tidak datang terlambat lagi. Ini bukan yang pertama kan Haikal datang terlambat ke sekolah? Iya Bu. Divalidasi tindakan yang salah. Iya Bu, saya beberapa kali datang terlambat. Nah, kalau boleh Ibu tahu, kenapa nih Haikal sering datang terlambat? Saya bangunnya kesiangan Bu, karena kalau malam saya sering begadang main game. Jadi, Haikal bangun kesiangan karena tidur larut malam, lupa waktu karena main game. Terus jadi sering terlambat berangkat ke sekolah, begitu? Iya Bu. Tahap 3 menanyakan keyakinan. Haikal,
Masih ingat tidak, waktu awal tahun pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati di antaranya? Ingat Bu, keyakinan kelas bahwa setiap murid harus datang ke sekolah tepat waktu. Lantas, ke depannya, adakah yang ingin Haikal rubah supaya tidak terlambat lagi? Ada Bu, saya ingin memperbaiki diri dan mengatur waktu saya di malam hari. Saya juga akan mengurangi bermain game agar tidak bangun kesiangan lagi. Baiklah, kalau Haikal sudah punya pemikiran yang positif seperti itu, Ibu sangat mendukungnya. Semoga kedepannya Haikal bisa mengatur waktu dan mengurangi bermain game. Tetap semangat dan rajin belajarnya ya, supaya cita-citamu tercapai. Jangan lupa, ibadah juga yang rajin ya. Terima kasih Ibu motivasinya. Sama-sama, kalau Haikal ada permasalahan atau ingin berbagi cerita, Ibu siap jadi pendamping Haikal. Dan jangan sungkan dengan Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu Guru, sekarang kita akan beralih ke kasus yang kedua. Di kasus yang kedua, yaitu terkait permasalahan murid saya yang bernama Silvana yang mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas di kelas. Silvana tahu tidak? Silvana dipanggil sama ibu karena apa ke sini? Apa yang Silvana lakukan tadi sama Zawa di kelas? Saya mengganggu dia sedang membuat tugas, Bu. Mengapa Silvana melakukan itu? Saya iseng saja, Bu, ingin mencandainya saja. Apa Silvana tahu dengan emosinya Zawa memancing sehingga emosi Zawa itu keluar dan Zawa mengeluarkan kata-kata kasar? Sekarang Silvana dalam masalah ya kan? Iya, Bu. Saya tidak sengaja, saya tadi hanya ingin bercanda. Nah, baiklah, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kamu melakukannya pasti ada alasan kan? Iya, Bu. Ya, memangnya dengan mencandai Zawa membuat kamu merasa senang? Iya, Bu. Nah, ibu lihat kamu merasa senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain sehingga kamu sekarang dalam masalah. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Tidak, Bu. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Bu. Nah, kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita, tapi dengan mengganggu teman membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu belum? Tidak, Bu. Ya, sekarang ibu tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu bersikap seperti ini? Saya ingin menjadi Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Zawa agar tidak mengulangi lagi. Bagus, tapi sekiranya nanti diulang lagi bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi yang diberikan. Baiklah, sekarang ibu berharap nanti pas Silvana masuk ke kelas, Silvana minta maaf kepada Zawa ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama. Mendapatkan bimbingan dari Bu Maria, saya menjadi paham bahwa semua tindakan saya harus berdasarkan keyakinan kelas yang telah disampaikan bersama. Semoga kedepannya saya bisa bersikap lebih baik lagi. Demikian pemaparan dari saya terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.